Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami, Davarpedia. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial kepada teman-teman cara menambahkan fitur Always On Display atau kerap disapa AOD, terutama pada HP Samsung yang sudah memakai panel layar Super AMOLED. Namun belum disematkan fitur AOD secara bawaan ya, seperti pada Samsung Galaxy A20, A30s, dan lain sebagainya. Sebenarnya pada video sebelumnya kami sudah membahas cara menambahkan fitur Always On Display. Namun ternyata hanya sebatas untuk Android Nougat dan Oreo saja. Sementara untuk versi di atasnya belum support. Nah, oleh karena itu, di sini kami akan memberikan langkah untuk menambahkannya, yaitu tidak hanya untuk versi Nougat dan Oreo saja ya. Oke, langsung saja teman-teman dapat simak langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah yang pertama, kalian download terlebih dahulu aplikasi AOD. Untuk link downloadnya sudah kami siapkan pada kolom deskripsi video ini. Nah, ini ya aplikasi AOD-nya. Langsung saja teman-teman install aplikasinya. Nah, berbeda dengan aplikasi AOD sebelumnya yang terdiri atas dua macam file APK ya, yaitu aplikasi utama dan plugin. Sementara pada file APK yang ini adalah versi modifikasi, sehingga kita hanya perlu menginstal satu jenis aplikasi saja ya. Nah, hal ini menjadikan proses pemasangan dan penggunaan aplikasi menjadi lebih mudah ya. Oke, setelah proses pemasangan aplikasi sudah berhasil, di sini kita tidak bisa langsung membukanya ya. Kita perlu kembali terlebih dahulu. Kemudian kita buka notifikasi bar. Maka pada bagian pojok kanan atas akan ada ikon semacam ikon lingkaran kecil berwarna orange. Hal ini menandakan ada fitur baru yang bisa kita tambahkan pada menu akses cepat. Kita tap pada ikon titik 3 tersebut. Kemudian pilih opsi urutan tombol. Langkah selanjutnya kita seret tombol AOD ke bagian atas untuk menambahkannya ke menu pengaturan cepat, sehingga kita bisa mengaktifkannya lebih cepat. Apabila sudah kalian tambahkan, kemudian kita tap pada opsi selesai. Nah, pada langkah ini fitur AOD ini belum bisa kita gunakan ya. Kita perlu mengizinkan terlebih dahulu pada menu setelan. Caranya kita tap dan tahan pada tombol AOD pada notifikasi bar. Setelah itu maka kita akan diarahkan pada halaman seperti ini. Di sini kita perlu mengaktifkan terlebih dahulu beberapa setelan perizinan aplikasi yang diperlukan. Cara untuk mengizinkannya, kita tap saja pada opsi yang masih memiliki tanda silang pada bagian kanannya ini. Lalu kita pilih perbolehkan izin, kemudian kita kembali dan dilanjutkan pada opsi berikutnya. Kita lakukan cara yang sama, kita izinkan semuanya. Nah, setelah opsi perizinan aplikasi berubah menjadi tanda checklist semuanya seperti ini, selanjutnya kita tap pada opsi continue untuk mulai dapat menggunakannya. Nah, sehingga kita sudah bisa masuk pada aplikasi AOD ini. Untuk mencoba mengaktifkannya, kalian bisa ubah saja pada sekelar menjadi posisi on. Nah, sesudah kita mengaktifkan fitur AOD ini, ketika pada posisi layar sudah mati dan tidak digunakan ya, maka fitur AOD ini akan muncul secara otomatis. Nah, seperti ini tampilan pada saat fitur AOD ini muncul. Ini masih merupakan tampilan default ya, yaitu belum pernah kita ubah sebelumnya. Jadi ini merupakan tampilan bawaan, sehingga pada halaman ini kita bisa mengatur dan menyesuaikan tampilan dari fitur AOD tersebut ya. Pada menu gaya jam ini tersedia banyak sekali ya tampilan gaya jam yang bisa kita gunakan, seperti ini. Nah, silakan teman-teman bisa pilih sesuai yang kalian suka ya. Apabila sudah dipilih, kita bisa tap pada opsi Done. Pada menu selanjutnya yaitu font style, kita bisa mengatur dan memilih gaya huruf pada tampilan jam sesuai yang kita suka. Nah, seperti ini. Apabila sudah dirasa cocok, kita bisa pilih opsi Done. Lanjut pada menu color. Pada menu ini kita bisa mengatur warna dari jam dan tanggal yang ditampilkan. Oke, selanjutnya pada menu wallpaper. Nah, ini hanya bisa digunakan pada beberapa gaya jam saja. Kita akan coba ya untuk mengganti gaya jam terlebih dahulu. Nah, pada menu wallpaper kita bisa gunakan untuk memilih wallpaper atau tampilan latar belakang pada bagian jam. Di sini ada banyak sekali opsi pilihan dari gaya jam tersebut.
kita akan coba ini ya. Kita akan coba matikan, dan seperti ini hasilnya. Maka pada bagian background dari fitur AOD ini akan muncul tampilan background seperti yang kita pilih. Kemudian pada opsi show home button berfungsi untuk menampilkan tombol home di bagian bawah layar. Kita bisa atur menjadi aktif ataupun dimatikan juga bisa. Selanjutnya pada bagian menu display mode ya, kita bisa mengatur fitur always on display ini kapan akan muncul. Di sini ada beberapa pilihan, diantaranya adalah show always, yaitu fitur AOD ini akan selalu muncul pada saat posisi layar sedang tidak digunakan. Nah, selanjutnya pada live to show akan muncul ketika HP dipindah tempat. Sedangkan schedule akan muncul pada jam-jam tertentu sesuai dengan jadwal yang sudah kita atur. Dan pada opsi yang terakhir untuk menghemat baterai, yaitu tap to show, tampilan AOD akan muncul ketika layar kita tap saja. Pada opsi auto brightness berfungsi untuk mengatur agar kecerahan layar pada saat AOD ini aktif akan diatur secara otomatis. Selanjutnya pada opsi brightness untuk mengatur kecerahan. Di bawahnya ada beberapa opsi dan menu lainnya, dan pada bagian paling bawah ada nama yang sudah memodifikasi aplikasi ini dan versi aplikasi. Nah, ketika fitur always on display ini diaktifkan, maka pada bagian status bar ada tampilan semacam ini ya. Nah, di sini kita bisa menyembunyikannya agar ruang pada notifikasi bar tidak terlalu penuh. Caranya, di sini kita geser saja pada notifikasi AOD ini ke samping. Lalu kita tap pada ikon gear. Selanjutnya kita ubah menjadi tidak aktif. Sehingga tampilannya menjadi seperti ini ya, menjadi disembunyikan. Nah, fitur AOD yang sudah kita tambahkan ini sangat mirip ya dengan aslinya. Apabila terdapat notifikasi ketika fitur AOD ini aktif ya, di bawah persentase baterai maka akan ada ikon kecil dari aplikasi yang muncul. Nah, untuk membukanya kita hanya perlu menekan 2 kali pada aplikasi tersebut sehingga nantinya akan diarahkan pada aplikasi secara langsung. Nah, seperti itu ya langkah-langkah untuk menambahkan fitur AOD di HP Samsung. Baik, cukup sampai di sini tutorial kali ini dari kami. Apabila ada hal yang belum jelas ataupun ada hal yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman bisa sampaikan melalui kolom komentar di bawah ini. Sekian dan terima kasih.